Gila ya sosmed lu pasang foto, lu peluk-peluk Sophia Latjuba lah, cewek-cewek cantik disambung-sambungin sama lu, terus banyak caption koplak lu pasang. Kalau di sosmed gue ada begituan, 2 hari bini gue interogasi gue, besoknya anak gue, besoknya kakak gue. Nggak selesai dah pertanyaan mereka yang gue harus jawab. Ini adalah komentar sahabat saya yang namanya pernah ada dalam list 20 calon wapres atau presiden Indonesia. Dia pun bertanya, bini lu nggak marah tuh? Yang saya jawab, dia juga banyak dapat kiriman dari temen-temennya. Setiap foto-foto koplak begitu yang dikomentari, si Kang Mas mah memang koplak, memang sontoloyo, dia memang begitu. Hidupnya memang bermain banget, having fun, seru-seruan. Ya memang begitu aslinya. Bukti lain, adiknya komen. Ini istri saya ngomong ya. Bukti lain, adiknya komen. Yang sama juga, teman-teman dekatnya komen. Ya sama juga ketika ditanya kayak gitu. Jawabannya seragam. Ini orang emang sontoloyo banget, itu aja. Lalu dia meneruskan, kalau kandidat presiden 2024 masang seperti lo di sosmednya, pasti dihujat followernya dan dibanting pintu di rumah. Tidur di luar, diusir bininya. Lu malah buat meme-memean sekeluarga dan teman-teman deket lu, malah ketawa-ketawa seru. Aneh bener ya. Ini komentar yang dia lanjutkan. Berarti lu di rumah berdaulat. Kalau orang berdaulat di rumah baru pantas memimpin yang sesungguhnya di istana itu. Anjrit, gimana sih lu? Gua nggak bakal dah, nggak dah. Itu komentar saya kepadanya. Lalu dia menjawab, bener bro, lu berdaulat. Yang kandidat-kandidat lain nggak begitu banget. Terlalu dijaga image, jaim, kaku, nggak bermain, serius semua, nggak seru kayak lu. Lu pasang foto keluarga misalnya, anak lu kemarin dah yang sama Ronaldo, lu jajarin. Nggak lama ratusan komentar bilang, Pak, take down Pak, lindungi keluarga Pak. Sementara di kandidat lain, masang foto keluarga atau anak didiemin. Dan viewernya sedikit, bahkan foto sok-sok romantis, pamer kemesraan, jalan-jalan, biar terkesan family man, malah garing engagementnya. Lu fenomena banget deh, follower lu militan dan kocak-kocak. Baca komentar-komentar di sosmed lu, hiburan banget bagi gue dan keluarga gue. Juga seneng baca komen di IG, di YouTube lu. Seru, asli hiburan. Kalau ada yang komentar serius atau nyerang, sama follower lu dibecandain. Orang lain dibully sama buzzer. Lu dan follower lu ngebully buzzer. Asli kocak banget lagi cara ngebulinya. Jadi seru bacanya, jadi hiburan. Gak kebayang kalau lu masuk istana, ini kekakuan dan keseriusan bernegara jadi ringan gaya lu. Lu kayak zamannya Ronald Reagan dan Obama kalau gue lihat. Ini seger banget buat pembeda. Karena selama 3 presiden terakhir, belum nemu gaya baru. Semua serius gayanya. Bahkan kandidat yang ada semuanya bergaya sama dengan 3 presiden terakhir. Gak ada bedanya, gayanya mirip-mirip. Bagaimana? Lu serius mau nyalon? Saya jawab, enggak. Gue mau siapapun yang jadi, bawa konsep MMT bernegara. Indonesia tidak tergantung Tiongkok dan Amerika. Amerika dan Tiongkok itu hanya minoritas di dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Konsep ini harus diketahui oleh 200 juta warga Indonesia yang usianya saat ini di atas 14 tahun. Agar 3 tahun lagi masuk bawah sadar mereka. Abis itu, kalau konsep ini dijalankan, gue balik kampung lagi, macul di sawah, sama ngewirit pakai tasbih emas. Belagu banget nih petani dah. Ada apa di tahun 2024? Kita nggak perlu selebgram yang terkenal, yang mahal, atau selebriti yang mahal. Naga surya itu 1 mega 1 hektar. Tapi kita tuh elektrifikasi baru 1000 kilowatt hour per orang. Tahun 2024 itu yang saya sebut digital political. Digital political berarti aku itu. Dan akan ini terus berdatangan ya. Energi tenaga nuklir tanpa radiasi. Jutaan UKM mulai dilirik dunia dengan digitalisasi. Wisata jadi primadona dan bangun wisata virtual 3D berbasis metaversion. Kegilaan apa lagi yang akan hadir di tahun 2024 oleh 4 orang hebat ini? Pada saat live IG Bosman minggu lalu, ada beberapa hater mengatakan dengan menulis di komen, "Fuck Bosman," memaki dan menghardik. Tapi kita mah nggak baperan, seru-seru aja. Di sisi lain, banyak sahabat yang gerah. Di sini kita harus meluruskan. Dunia politik memang kental dengan istilah propaganda. Propaganda tujuannya adalah merubah mindset untuk melindungi kepentingan pejabat. Penting untuk merubah banyak mindset agar menyetujui tindakan mereka. Kalau ada yang tidak menyetujui, maka terbaik adalah dengan membuat mereka yang idenya berbeda tersebut dibenci. Kebencian itu sesungguhnya tidak ada. Kebencian itu harus ditanam. Ketakutan juga sama, tidak ada. Ketakutan itu harus ditanam. Itulah senjata buzzer.
kebencian, dan membuat ketakutan. Itulah tugas pelaksana propaganda yang dalam hal ini adalah mereka-mereka yang menamakan dirinya buzzer rupiah, yaitu mereka yang dibayar oleh pejabat untuk menyerang musuh-musuh politiknya. Tugas utama buzzer sekali lagi adalah mendengungkan kejelekan orang yang mengkritik tanpa solusi, tanpa niat memperbaiki. Sementara kaum Newmind jelas niatnya memperbaiki bangsa yang utama. Gayanya nyeleneh, tujuannya untuk mendapat perhatian. Sekali lagi, nyeleneh, lucu, koplak, tajam kalimatnya, tujuannya satu, agar dapat perhatian. Tapi kalau mental pejabatnya tipis, ketakutan, insecure karena jabatannya takut hilang, telinga tipis, emosi tak bisa jaga dan tidak dewasa, kritik segar bersolusi dikirimkan para Newminder, bikin hidup pejabat gelisah dan sengsara. Makanya panik mereka, ditugaskanlah pasukan buzzer yang jumlahnya 20 ribuan untuk menjadi pelindungnya. Begitulah kalau pejabat terdiri dari orang-orang yang tidak beriman, berlindungnya pakai buzzer, bukan pada Allah. Menanamkan kebencian itu program mematikan lawan politik. Ada sih sebenarnya dalam buku putih propaganda yang banyak diajarkan di akademi-akademi militer. Newmind itu sering mengkritik, namun selalu memberikan solusi. Lalu kesannya anti pemerintahan secara keseluruhan, padahal hanya anti pada 2 orang pejabat doang. Karena dikesankan Newmind saat ini anti pemerintah, maka Newmind harus dipudarkan. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah penggemar pejabat penguasa saat ini yang kebanyakan berciri-ciri, yaitu minoritas orang tajir beragama minoritas. Nah, kalimatnya ya, maaf kurang ajar ya, tapi saya nggak mau basa-basi. Atau yang mayoritas latar belakangnya namun terkena propaganda yang akhirnya tidak menyukai sisi seberang yang di-framing jualan agama ke Arab-Araban plus dibungkus budaya Arab. Maaf, sekali lagi, kalimat Bosman ini kali ini vulgar. Daripada basa-basi, mendem-mendem, mau realitanya gitu. Jadi, begitu berhasil menggiring opini yang menganggap Bosman anti pemerintah, maka otak bawah sadar banyak orang digiring lagi oleh buzzer. Digeneralisir, Bosman itu oposisi, pendukung kadrun, dan pendukung partai kalah perang, Demokrat dan PKS. Cara kerja buzzer menggiring opini masyarakat memang begitu dan berhasil hingga saat ini membelah bangsa Indonesia menjadi 2. Sangat berhasil. Namun efeknya sekali lagi membuat bangsa ini terus aja banyak konflik. Kalau Bosman mengajak diskusi yang beda pemahaman bernegara, tidak membuat belah negara ini jadi 2. Old mind, new mind, tidak membelah rakyat di bawah, tetapi menjelaskan adanya otot pengetahuan lain atau muscle knowledge yang itu akan menambah dewasa banyak pihak. Sehubungan dengan old mind versus new mind dalam konsep bernegara, Bosman mengatakan berkali-kali, new mind adalah siapa saja yang menganut MMT ekonominya, nasionalis patriotis, tidak tergantung asing bernegaranya, pro-life, mendukung sustainability lingkungan dan membuat Indonesia menjadi negara superpower di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 yaitu tahun 2045. Mereka adalah para new minder. Fenomena ini, incumbent dan oposisi, keduanya pernah menjabat 20 tahun terakhir. Terbukti, tidak membawa Indonesia menjadi negara superpower. Makanya, new mind bertanya, 24 tahun ke depan masih mau sama mereka lagi pola pikir dan pola tindaknya? Atau mau main baru pakai bernegaranya ala new mind? Inilah demokrasi. Kalau kalah new mind, legowo juga. Nggak muring-muring, ngacak-ngacak, demo-demo. Nggak baper, basi itu mah. Buktikan saja di dalam kehidupan keseharian new mind. Kalau ternyata kaum new mind lebih makmur, lebih sehat, lebih bahagia, ya monggo diadopsi secara nasional. Kita mah asik-asik aja. Jadi, misi bersama jangka pendek kaum new mind adalah mempromosikan konsep ini ke 250 juta saudara sebangsa dan setanah air. Jadikan bahan diskusi, rembukan secara masif, dan akhirnya kesempatan itu akan dibuktikan di kotak suara tahun 2024. Kalah menang bukan masalah, itu demokrasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya 250 juta orang mengenal dan memahami konsep new mind dalam waktu cepat? Urusan suka nggak suka itu nomor 2. Yang penting masuk dulu dan difahami. Ada saran nggak ya supaya new mind bisa sukses?